Nanti kalau saya tidur nanti nggak bisa jalan lagi sebentar. Nggak, belum. Baru si pagi sini jam 6. Ya penting saya udah sarapan, sudah mantap, sudah nggak masuk angin. Saya kalau pagi harus saya makan. Pagi. Kalau siang sudah nggak makan nggak apa-apa. Saya penting pagi, Bu. Tadi saya udah makan tadi, makan ikan puri. Dicampur dengan tepung atau baru digoreng. Sama ikan kerapu saus. Ya Pak Bisa Bombom, rica. kalau ke rumah saya banyak semen. Karena saya suka semen. Oh. Ya, teman-teman yang baru hadir ya. Tadi renungan pagi Pak Bomom ambil dari Matius 4 ya, Matius 4 ayat yang pertama hingga 7. Terus Kisah Rasul 19, teman-teman catat ya. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 17. Saya ulang ya. Renungan di hari ini Matius 4 ayat 1 sampai 7. Kemudian di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 17. 1 sampai 7. Ya, Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 17. Kisah Rasul berapa? 19? 19, anak-anak Skewa itu. Oh, anak-anak Anak-anak Skewa. Skewa. Ya, Ya, kemudian Kisah Rasul 4 ayat 12. Nama Yesus yang berkuasa di bumi maupun di langit. Nama yang diberkati ya, orang yang percaya. Amen, Nama yang ya. berkuasa. Terus kemudian 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Renungan tadi subuh kita Pak Bambang khotbah. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Ya. Titus 1 ayat 5 sampai 12. Untuk hamba-hamba Tuhan ya. Terus Kolose 3 ayat 8 sampai selanjutnya itu. Hidup yang baru, jadi manusia baru. Nah ini untuk banyak orang Kristen banyak bilang hidup baru. Jadi saya kasih ambil dari Kristen yang taat, kemudian Kristen malas tahu dengan jemaat KTP. Jadi orang Kristen itu ada ketiga kategori. Ada anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kemudian Kristen malas tahu, kemudian ada Kristen jemaat KTP, Kristen tanpa pertobatan. Nanti saya ngambil di itu lagi, besok saya harus khotbah ulang lagi dulu. Nanti di Markus 4 tentang pohon bibit yang tumbuh di... Nanti mungkin malam ya teman-teman ya, Pak Bom akan Ini sekarang khotbah tanggal tentang- berapa sih? Tanggal 21. Hari ini? Ya. Hari ini tanggal 23, Bu. Oh, Di sini 23. 23, di Ibu 22. Oh, ya 22 ya. Di sini 23. Ya, saya mau Nanti catat. teman-teman, ya nanti malam sebentar malam saya khotbah tentang Matius 23 ayat 13 ayat 1 sampai selanjutnya tentang ilalang dan gandum. Terus nanti saya ngambil dari Markus 4 ya, Markus 4. Pak Bom coba jelaskan donasi Pak Kace. Pak Kace punya donasi tidak mampu beli, saya punya ini. Nih, 2 ini. Pak Kace punya donasi tidak mampu beli, saya punya ini. Sorry ya. Sorry, nih. Udahlah, ya. Nggak mampu beli, saya punya ini. Ya udah, ya. Yang ngomong-ngomong soal donasi, bilangin Pak KC untuk lapor ke polisi. Itu Ya, aja. apa ya? Ya. Ya. Bilangin kalau Pak KC masih mempermasalahkan donasi, laporkan Pak Bom ke polisi. Saya di sini layani Tuhan, bukan mau cari uang. Kalau kalian bantu saya berkat, puji Tuhan, ya, untuk bantu pelayanan saya, meringankan beban saya, paham ya? Kalau kalian kasih saya uang, kasih saya berkat, membantu. Berarti kita sama-sama pikul salib toh? Bagaimana Bu? Benar kan? Sama-sama pikul salib kan? Nah. Saya di sini bukan untuk cari kaya. Kalau saya cari kaya, mending saya jadi kontraktor. Ya. Ya, selama saya jadi hamba Tuhan, barang ini saya nggak mampu beli. Ini dari sudah 30 tahun lalu, ya. Kalau saya mau tipu jemaat di sini untuk beli barang ini nggak mampu, ya. Ini barang ini hampir 200 juta, paham?
Saya kalau mau kaya, saya jadi kontraktor. Kau yang di bawah fitnah-fitnah saya, kau datang Manokwari, saya kasih masuk dalam penjara. Jangan dengan saya, ya. Saya itu menginjil ini, kalian bantu saya dalam penginjilan. Meringankan, kita sama-sama, toh? Jadi kau bilang uang Pak Kaci, kau panggil Pak Kaci, bilang Pak Kaci lapor saya di polisi. Saya sekarang sudah perlu namanya. Mau bantu-bantu teman, mau cari dana, nggak ada. Percuma, najis saya, najis. Iyalah, Ya, kamu cari dana sendiri aja ya. Jangan sebut Pak Kaci pun nama lagi. Ya jangan pernah bantu murtadin manapun. Ya Ya, jangan. nggak ada lagi. Nggak usah. Udah nggak ada. Saya juga udah nggak ada bantu murtadin nggak ada deh. Nggak ada. Udah. Banyak penipunya Saya Pak. kalau, ya, jangan macam Maaf, Pak Putih, ya. mereka itu nggak usah. Jangan ini. UUD Banyak ya kayaknya ya. penipunya. Mereka itu UUD ya, ujung-ujungnya duit kita ya Mbak Eko ya. Ada Iya di mana? banyak nipunya. Saya sudah sering ditipu oleh murtadin juga. Oh, Justru Karena yang mereka nipu murtadin, saya ya. itu ya murtadin. oh ya ampun. Saya bukan orang susah mau makan beras. Kalian bantu saya uang pelayanan itu untuk meringankan pelayanan saya. Masa saya nggak mungkin melayani begini? Kalian kan bantu saya kan syukur toh, meringankan toh. Apakah kalian mau kasih saya uang untuk saya beli motor, beli mobil? Ada. Tidak. Itu ngaku ditransfer uang ini. Kasih tau Pak Kaci ya. Ya Biar dia ini selesaikan sudah itu. si misi ya Misi suruh A. Reda lapor polisi aja. Enggak suruh Reda lapor polisi. Jangan tes Reda ditangkap. Ya suruh dia aja lapor polisi. Jadi siapa yang menuduh dia yang lapor polisi. Titik, gampang kok. Apaan sih Bu Reda pemberantas orang nggak beres? Orang dia aja sendiri nggak beres, apaan yang mau Lapor, beresin? bilang saya makan kalian punya uang. Lapor. Enggak, itu dia bilang Bu Reda pemberantas orang nggak beres lah. Dia sendiri nggak beres, apaan yang mau diberesin? Misi, Beres sendiri. mamamu kan nggak ajar kau toh. Belajar lah ya. Aduh. Oh, sudah sorry. Misi maaf ya. Saya ini kamu karena kamu bukan Kristen. Minta maaf ya. Kamu naik aja kalau mau diskusi. Minta maaf ya. Tata caramu itu bukan Kristen. Itu kelihatan. Udah. Kamu naik aja kalau mau diskusi. Banyak yang cuma mau gratisan Pak, bom-bom. Mendoakan saja tidak. Ya. Saya itu jujur ya. Saya kalau mau kaya mending jadi kontraktor, dapat uang banyak. Saya jadi hamba Tuhan ini nih untuk apa? Kalian bantu saya untuk meringankan beban saya. Itu harus sudah tertulis, ya. Masa saya mau turun ke lapangan, toh? Pelayanan. Kalau anak Tuhan kasih saya bantu saya uang, puji Tuhan. Contoh saya mau pelayanan. Kita kan pelayanan jauh-jauh. Bensin tuh 500.000, bukan bensin ya, Pertamax ya. Mobil saya itu, sorry, nggak pernah pakai bensin. Mobil saya itu pakai paling tidak itu Pertalite, tapi saya rata-rata pakai Pertamax. Nah kita jalan itu minimal 500.000, 513.000 lah. Saya si full tank tuh 500 lebih sedikit lah. Nah sekarang kita pelayanan. Emangnya mobil tidak isi bensin? Kita nggak makan di jalan. Kan aneh kan Bu Dewi kan? Aneh kan? Nah itu, jadi kalau kalian bilang saya suruh tuh Pak Kace, siapa itu? Jadi sekarang ya kalian ya, rekening itu masuk di orang punya rekening, bukan saya. Kecuali, oh bom-bom masuk di rekening bom-bom, ah, itu boleh ya. Jadi saya nggak butuh. Kayaknya saya ketinggalan cerita nih, tapi udahlah biar aja nanti. Nggak penting Bu. Nggak penting. penting. Nggak penting. Aku sembari makan ya, ini makan malam. Makan apa? Masa kita melayani tidak perlu makan? Masa orang melayani tidak hidup dari... Teman-teman bantu absen dulu, lap-lap oren dulu. Biar kita punya TikTok kuat. Jangan nonton baru tidak absen dulu, lap-lap oren. Masa kita pelayanan tidak makan? Kan tertulis toh di Alkitab toh. 1 Korintus 11 9 Pak. ayat 14. 9 ya, 9. 14. Pendeta saja makan dari gereja, 1 Korintus 9 ayat 13. Masa kita pelayan di TikTok tidak perlu kita makan?
Dengar di bawah, kalau mau kaya jangan jadi pendeta, kontraktor, pengusaha. Enggak, kalau mau kaya jadi pengemis, Pak. Oh iya, suruh beli rumah. Nggak enak ya kalau nggak pakai soundcard, aku pakai soundcard Kalau lah. pengemis ya, ini teman-teman di Jawa, di daerah-daerah, ya. Saya yang sering ngelihat rumah itu keren-keren, gede-gede, ya. Aku kan sering tanya, ini orangnya kerja di mana? Oh, kerja di Jakarta. Ternyata selidik punya selidik, mereka itu kerja di Jakarta, jadi pengemis di jalanan. Jadi pengemis itu kaya-kaya. Nah, di Amerika pun banyak pengemis yang minta-minta duit. Selidik punya selidik, orang yang pengemis ini mobilnya lebih keren daripada mobil gua. Oh, walah. Iya. Bisa dengar ya? Siapa? Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Bisa. Makanya Besar kan pengemis kecil? ya lumayan, Pak. Oh ya. Kuping gua budek. Iya ya. Makanya pengemis di sini kaya, mobilnya keren-keren gitu loh. Tasnya berbranded karena mereka ngemis di jalan. Sok-sok kayak orang miskin gitu kan. Tetapi mereka parkir mobil di mana tahu jalan gitu kan, jauh. Mereka parkir mobil, lalu mereka jalan ke tempat-tempat kayak perempatan-perempatan jalan, ke Walmart gitu kan, ke toko-toko. Itu loh, ngemis-ngemis. Ada yang bawa anak, ada yang bawa istri. Banyak yang begitu. Nah, kita dilarang untuk kasih mereka. Gitu loh. Sekarang malah ada aturan di kota saya, kalau kita ngasih ke mereka, kita yang kena tangkap. So, bagus itu. Nah, itu waktu saya ke California, waktu saya ke Los Angeles, aduh itu pengemis di mana-mana, Pak. Iya, ngeri ya. Pengemis banget. Kotanya. Jadi teman-teman ya, Pak Bom sampaikan ya. Jadi gini, Pak Bom sampaikan. Jadi teman-teman kalau ada lihat orang mau minta sumbangan untuk tempat tinggal, dia terbiar, biarkan saja dia cari dana lain sendiri. Bom ini dari dulu orang semua saksikan. Saya terlalu baik ya, bukan saya bilang saya baik, tapi kebanyakan itu Ibu Eko, Mbak Eko sudah berkata saya, Kakak Lenda. Apabila ada orang Kristen yang minta bantu, saya kasih jalankan kolekte. Saya jujur. Dari dulu tuh saya kasih jalan kolekte. Saya kasih jalan kolekte pakai nama mereka pun nomor rekening. Mungkin di sini ada yang pernah bantu toh, orang-orang toh. Saya kasih nama orang punya rekening kan. Yang jadi sasaran itu saya. Padahal masuk di rekeningnya. Setelah masuk dia tinggal ngaku. Nah ini yang saya bilang orang tidak tahu diri ya. Tidak tahu diri. Nggak tahu malu. Kasih tahu orang-orang itu. Yang saya bantu itu, tidak tahu diri. Orang yang bersyukur tuh banyak pendeta, teman-teman pendeta saya yang ada di Makassar, di Kalimantan. Itu patah tahu tuh, mereka mengucap syukur. Ada di Pulau Jawa, ada di NTT, mereka mengucap syukur. Termasuk di Papua sini. Tapi kalau orang yang ngaku-ngaku yang saya bantu di TikTok selama ini bikin ribut, itu bukan manusia itu. Malu. Ya. Oh sudah tidak ada budi itu, tidak ada lagi. Teman itu teman setia, pada waktu kita susah, mereka temani. Ada teman, istilahnya orang bilang, di mana ada gula di situ ada semut. Jangan seperti orang, pada waktu orang mengalami kesusahan dia lari. Ada teman, ada saudara. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Coba kan lihat orang-orang yang selalu dengan saya selama ini. Dari dulu. Ada koin, abang sayang. Ada ikan paus, abang sayang.
Tidak ada ikan paus, cari Pak jalan Bambang belajar masing-masing. dari kesalahan. Terus Kita belajar dari orang-orang kesalahan ya. orang-orang yang saya bantu kan, saya bukan korek-korek, tapi kita udah belajar lah. Kita tandai saja lah. Hah? Jadi kamu itu, saya sudah banyak sekali. Ada lagi bertelepon saya lagi. Pak Bom bantu kah? Pak Bom ini kan viewer besar. Bantu saya kan, saya lagi susah kah? Teman-teman kan banyak bisa bantu saya dari Pak Bom. No! No way! Kan saya lain Pak Bom, tidak. Saya sekarang tidak mau percaya orang. Bagus. Saya sudah difitnah kiri kanan, ngapain gua? Bagus. Gua? Cari danang sendiri aja. Cari dana sendiri kalian ya. Minta tolong sama orang lain. Kalian dibantu balik tikam orang dari belakang. Minta sama Reda tuh, kan katanya suaminya profesor. Ya, Jadi profesor. aneh aja lu. Ingat teman-teman ya, saya kasih satu saran buat kalian. Kalian seorang businessman, kalau kalian punya teman ada sumber rezeki, jangan kalian kasih tahu sama teman akrab kalian. Meskipun dia saudara sekalipun. Ingat, saudara kandung, kalian punya usaha, jangan pernah kerjasama dengan saudara kandung. Ini saya kasih tahu. Saudara kandung bisa tikam kamu dari belakang. Ini saya kasih tahu. Apalagi teman dekat. Businessman tidak mengenal teman masing-masing. Ini saya kasih tahu ini. Banyak orang Kristen yang kecewa. Termasuk saya juga kecewa. Dulu. Sampai sekarang. Di TikTok ini orang cari koin. Rata-rata. Saya cari koin? Ya, saya cari koin. Kenapa? Karena bantu meringankan saya punya pelayanan. Apakah saya salah? Saya tanya sama kalian di bawah. Apakah saya salah? Kalau anak-anak Tuhan saya cari untuk bantu saya punya pelayanan. Salah kan? Enggak salah, Pak, enggak salah. Nggak salah ya. Kalau mau jadi Yang salah itu teman-teman, bantu saya dong. Saya belum beli mobil. Saya belum beli. Itu yang salah ya. Saya ini udah lama, nggak pernah saya buang suara bilang bangun saya punya gereja, bangun saya bikin saya rumah, bikin beli mobil, nggak pernah. Enggak. Cuma sekarang karena sudah bilang ya sudah terpaksa buka toh. Ya. Jadi kamu-kamu nih yang kayak mulut tiap hari dihitung mulut besar saja, ya. Mulut-mulut penghujat, ya. Mulut-mulut penghujat karena sudah biasa maki-maki orang. Maki-maki orang makanya mulut habis maki, ya. Saya kasih tahu sama kalian. Bertobat. Kau tidak bisa sama seperti saya. Oh, Bom itu penghafal Alkitab. Gua Kau mau baca nanya, Alkitab Pak. baik-baik. Kalau kau nggak bisa sama saya, jangan kau singgung-singgung saya. Pak Kau cuma Bom, pendeta abal-abal, ya. Pak Bom, Kau ajaranmu manis. sama Ibu Lenda saya mau nanya nih. Kira-kira ini mulut saya sama nggak ya kayak bajai? Mana? Coba. Mana? Sama nggak ya sama bajai ya? enggak, ini Enggak mah lah. cantik. Ini mah cantik. Main dong. Jauh. Jauh. Ini Cuma mah cantik. rambutnya, bukan rambutnya yang ya? mirip. Bukan. Enggak cocok. Ini aja. Aduh. Enggak cocok ah. Pak Bom. Siapa Pak Benaya mana mau? Kalau jadi bisnismen itu tahu nggak? Nggak boleh kenal saudara, nggak boleh kenal teman. Kalau mau jadi bisnismen, Iya, bisnis member nggak itu bisa. harus Nggak bisa. Harus Jadi harus egois sendiri. dulu. harus egois. Harus egois. Mereka Kalau nggak mau kenal, kaya, nggak kenal teman. Iya. prinsip orang China. Teman-teman saya kan orang Cina banyak. Kalau bisnis tidak bisa jalan berdua, dia sendiri. Nggak bisa. Papa saya nggak gitu. Papa saya Iya. sendiri. Dia nggak kenal adiknya, nggak kenal nggak kenal kakaknya, nggak kenal temennya, nggak kenal saudara-saudaranya. Iya. Jalan terus sendiri sampai berhasil baru. Jadi kau yang ada di room sono ngaku PDP ya,
Saya akui kau, kalau kau mengajar di TikTok soteriologi, kristologi, eskatologi. Saya akui kalian yang ngaku-ngaku pendeta, saya akui kalian. Kalau kau buka TikTok, apalagi kau seorang murtadin, saya akui kau, murtadin odong-odong, oknum. Kau balap kau. Kau bilang saya pendeta gadungan toh? Saya akui kau kalau kau bisa ngajar seperti saya. Ya, murtadin odong-odong oknum. Yang setiap hari keluar-keluar. Kau potong saya telinga kalau kau bisa mengajar. Ya. Odong-odong. Murtadin odong-odong. Saya tunggu kau, saya kasih tantangan 1 bulan ya. Saya mau lihat kau mengajar soteriologi, kristologi, Tritunggal dengan eskatologi. Ya, kau jangan cuma tahu menghujat Islam. Ya, oh saya sudah diberkati, kop nenek moyang. Berkati itu kecewaan. Mentang-mentang kau dari murtadin, terus orang Kristen, oh iya dia sudah bertobat, ya orang Kristen sayang kau. Yang tidak suka dengan saya, kau buka Komal, kalau kau mau suruh saya tutup channel, kau dengar baik-baik. Kau harus lebih hebat daripada saya. Amin. Betul kan tidak teman-teman? Iya toh? Betul. Amin. Kalau kau mau tutup bom-bom punya channel, mengatakan bom-bom pendeta palsu, bom-bom pengajar sesat, kau harus lebih hebat daripada bom-bom. Siapa apologet yang mengajarkan bom-bom? Eskatologi, soteriologi, kristologi, Tritunggal, tabernakel. Apa? Kok bisa sama dengan saya? Kop nenek moyang. Poligami, Pak. Kristen boleh poligami, Pak. Kalau mau kaya jadi kontraktor, pengusaha. Saya salah kah kalau kalian bantu saya? Kan nggak salah. Oh, bom-bom pencari duit nih. Bom-bom makan uang Pak Kace. Bom-bom makan uang ini. Kop nenek moyang. Tiap hari bicara bom-bom makan uang. Kop uang yang saya kalau ambil tidak mungkin kau bisa beli saya punya ini nih. Ini. Apakah saya harus mau jual untuk pelayanan? Bogo sekali kalian. On. Kalian yang ada uang sekarang saya kasih tahu. Kalian beli emas. Di tahun 2026 ini emas akan naik meningkat. Ingat ya. Saya sudah berbicara dari bulan 3 tahun lalu. Betul kan tidak Kak Kalenda? Betul nggak Bu Dewi? Mbak Eko? Toh? Saya punya rekaman ada. Di tahun 2026 ini bertanggal 23 saja. Bitcoin, Pak. Emas Dengar, sudah ya? banyak, Pak. Emas sudah banyak. Saya punya emas, saya punya platinum. Nah, Tinggal Bitcoin, Pak, yang lagi ngumpulin sekarang. saya ini sudah bicara. 2026 ini hati-hati. Emas itu bukan nanti 4 juta dia tersentuh. Dia lewat 1 kali. Uang itu tidak akan berharga lagi. Emas yang berharga. Besok kalau terjadi perang, saya belum dapat penglihatan. Saya cuma penglihatan saya sampai bulan 3. Dan sudah terjadi banyak. Betul nggak Kak Kalenda? Saya bilang sampai bulan 3 yang saya lihat itu ada manusia warna hitam kan terbakar kan? Betul nggak? Iya, ya betul. Terjadi toh. Ada pesawat Iya. jatuh. Ada rumah Ya, terbakar. terus ada warna kuning atau warna hijau apa itu? Saya lupa itu. Itu Pak Wawan juga bilang mayat, itu ada. kan sudah terjadi Oh, mayat mayat. itu. Yang Oh, bulan itu 11 jadi. itu, tanggal 7. Oh, Yang saya itu, lihat air oke. banyak kan, manusia mati banyak kan. Itu kan saya lihat penglihatan Iya. saya. Bulan 3, saya bilang kan di ujung barat. Toh? Iya. Ujung barat, bagian selatan. Betul kan? Padang, kena kan? Di bagian utara, naik ke Aceh. Kan saya udah bilang. Sekarang ada berapa penglihatan? Cuma yang saya lihat itu emas aja. Emas itu nanti naik tinggi. Orang-orang kan bilang emas naik. Enggak, 2026 ini puncaknya. Ya, 2026 ini kalian kalau ada uang simpanan emas. Besok kalau uang emas sudah 5 juta baru kalian boleh jual. Ingat ya, sampai 5 juta baru kalian jual. Iya. Ya, ingat ya. Kalian yang mau kasih stop saya untuk berapologet,
kecuali pendeta Deki Ngadas, Esra Soru, Budi Azali, pastor-pastor dari Katolik, pendeta-pendeta protes saya. Bom, pengajar sesat, baru saya stop. Ingat ya, pendeta. Saya tanya sama kalian semua ada di sini. Pendeta-pendeta dengan Pastor Romo ada protes saya, termasuk Romo Allegro. Kalian tanyakan saya sama Romo Allegro, apakah Pak Bom itu Protestantisme pengajarannya jelek? Coba tanya Romo Allegro. Tanya kalian. Kalian tanya sama pastor dan pendeta, Bom pengajarannya sesat kah? Kalian gak tahu apa-apa, cuma tahu ngomong, bom bodoh, tidak tahu apa-apa. Kop nenek moyang kau. Bapak, sabar, slow aja. Gua nggak marah. Please, slow aja. Aneh aja. Diselingi nyanyi dong sama Pak Benaya, selingi Nanti nyanyi. sebentar. Gua nanti Oh, mengantuk, bentar. gua sengaja begini. Gua sengaja cuma bicara. Lu masa gak tahu aja gua. Kalau begini nanti penontonnya naik. Dengar baik-baik. Murtadin itu banyak yang bagus-bagus. Siapa yang bagus-bagus ya? Ibu Lucy, Pendi Aceh, siapa lagi ya? Itu bagus-bagus tuh. Melayani dengan sungguh-sungguh itu. Sampai di kampung-kampung. Siapa lagi? Banyak yang bagus-bagus. Turun ke lapangan itu. Itu Saya bagus. melayani sampai ke Amerika, Pak. Ini ada ngaku murtadin, pelayanan, cari sumbangan saja, cari sumbangan. Gak pernah mengajar. Tinggal bicara orang, kan aneh. Nah, Sair berdarah bagus tuh, murtadin, Sair berdarah. Gue Siapa jadi lagi bingung, tuh? gue jadi penasaran siapa sih yang suka minta-minta duit ya? Yang nggak tahu. Itu bagus itu. Sair berdarah. Tapi gua lihat Sair berdarah nggak pernah live lagi. Kenapa ya? Jarang ya? Berdarah mungkin, berdarah. Ganti nama, Ya? ganti nama, Pak. Oh, ganti nama. Iya. Nah, itu bagus. Siapa lagi nih? Pendi Aceh. Itu bagus tuh. Pelayan Karena bagus gue tuh. bilang gini, Pendi Aceh mah pengecut. Penakut dia. Gua lihat dia bagus. Enggak, penakut. Takut sama wanita purba. Nggak tahu ya, Kak. Nggak, kalau dia pelayanan. Saya sih bagus lah. Takut nyenggol wanita purba. Nih, si Sair berdarah. Kalau Yosef kan Katolik tuh. Kita nggak usah Katolik. bicara lah. Iya. Enggak, aku Kalau nggak Katolik ngomong itu sudah jelas kan yang kita. Enggak. Siapa tadi si Sair berdarah? Gue bilang gini, gue protes. Lu jangan pakai berdarah-berdarah Ya, dong. Ibu Riani Kristi bagus. Umur tadi Ya, gue bagus. bilang gue protes sama si Sair berdarah. Lu jangan pakai berdarah lah. Udah kayak perempuan aja tiap bulan menstruasi. Gitu. Iya, iya. Itu. Jangan oten kerjanya maki aja terus. Tuh, kayak murtadin yang nggak tahu apa-apa itu, mulut aja ditanya Alkitab, jawabnya Al-Quran. Tahu tuh? Siapa Ditanya, saya nggak tahu. Siapa itu? Yesus Tuhan, iya, Yesus Tuhan. Tapi kok Yesus mati? Ya mati. Tuhan ya mati ya? Ya Tuhan mati. Loh, kalau Tuhan mati siapa yang jaga alam? Bapaknya. Loh, Yesus siapa? Tuhan. Bapaknya? Tuhan. Tuhan ada berapa? 1. Murtadin ini karena kalau nggak dibimbing lama-lama jadi oneness. Itu. Oh, Yesus Tuhan ya? Ya Tuhan. Kok Tuhan berdoa? Ya dia berdoa. Lu tanya, berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Loh, Bapaknya siapa? Tuhan. Iya, Yesus Tuhan. Terus tanya lagi. Terus dia berdoa kenapa? Karena mati. Mati juga, berdoa juga. Ayatnya di mana? Masih cari-cari. Aduh, ditanya Alkitab, jawabnya Al-Quran. Kalian ini menginjil kah? Memberitakan firman kan? Atau kalian
bikin-bikin rusak orang punya iman. Odong-odong. Kalau memang kalian tidak punya apa-apa, jangan iri hati. Masing-masing kerja, masing-masing layani Tuhan dengan punya kemampuan. Jangan kau tidak mampu, kau bilang bom-bom sesat, bom-bom bidat, bom-bom pendeta palsu. Kalian mau tuntut saya dalam hal apa? Saya memang menyesatkan orang Kristen. Aldo saja kalian tidak mampu lawan Aldo. Aldo ditantang manuskrip, dia kasih tunjuk apa? Bukan manuskrip. Dia kasih tunjuk apa? Yang tahun 1000 berapa punya itu? Apa namanya itu? Data apa? Saya nggak tahu. Dalam bentuk kertas. Semua itu harus kau tunjukkan yang lebih tua daripada Kristen punya. Manuskrip Katolik apa bahasa Yunani. Karena orang pakai itu dari dulu yang manuskrip tua-tua. Ya. Saya tunggu lama-lama apologet Kristen yang naik di USPI protes tuh Aldo. Gak ada yang naik protes Aldo. Aldo, woi, Aldo, kapan kita diskusi Aldo? Di room yang netral, jangan di roommu. Kau di roommu saya dikasih turun-turun. Aldo. Aduh. Oke, gila lo. Saya itu teman-teman, saya itu malu loh. Kalau saya dikasih bantu uang baru saya beli rumah. Sorry ya. Saya bukannya beredakan, tapi kami orang Toraja itu tidak ada begitu. Saya punya harga diri orang Toraja. Enggak, saya malu sekarang. Meskipun saya punya rumah busuk-busuk, tapi saya tidak pernah minta uang untuk beli rumah. Saya di Jakarta itu, saya dapat uang banyak. Saya pelayanan. Jujur aja. Yang saya beli itu apa? Wajar tuh. Masa pendeta harus bagaya, tidak boleh bagaya? Itu enggak, baik kok. Saya beli sepatu baru. Saya beli sepatu saja berapa ya? 2 ya? 3. Sepatu cat 1. Sepatu khotbah 2. Saya beli jas 3. Jas hitam 1, jas merah 1, jas krem apa gitu 1. Itu semuanya itu hampir 100 juta. Saya punya pakaian. Ayo. Kenapa saya tidak beli barang-barang yang lain? Karena orang kasih saya untuk pelayanan. Bukan, saya dapat uang waktu saya di Jakarta, jujur saja. Ya, saya bukan mengemis, minta-minta, tolong dong, kasih. Sebentar saya tanya teman-teman. Waktu saya di Jakarta, waktu tahun lalu itu, saya tanya sama teman-teman. 2024, saya live. Ada saya kasih jalan dana kah? Teman-teman ada lihat, betul nggak Bang Kes? Kakak Lenda, saya di Jakarta, saya kasih jalan les kah? Tidak ada toh? Nggak ada. Saya live dari tempat tinggal, dari hotel, apartemen. Coba lihat, saya kasih jalan. Tidak. Anak-anak uang kasih saya uang, kalau saya banyak, jujur ya. Kalau saya dapat uang hari itu, saya bisa beli emas. Tapi itu orang kasih saya untuk apa? Untuk saya pakai setel, untuk saya pakai khotbah. Amin? Uang itu kan perintah, betul nggak? Perintah kan? Karena saya kan dapat uang dari pelayanan. Ya jelas saya pakai untuk pelayanan. Saya punya pakaian. Saya beli ibu-ibu janda punya pakaian, ibu-ibu janda punya kebutuhan tas, anak-anak yang butuh di yatim piatu saya bantu. Sampai saya kasih mereka jam tangan, mereka senang sekali Bu. Mereka senang. Supaya apa? Mereka ke sekolah supaya dapat waktu. Toh belikan orang tas. Tahu nggak? Waktu saya dari Jakarta saya pulang itu saya bayar berapa? Saya bayar berapa dia punya ongkos itu ya? Saya lupa lagi. Hampir 20 juta. Bayar pesawat punya apa? Bagasi itu. Ini bukan curhat, ini nyata ini. Saya di Jakarta kok saya pelayanan saya dapat uang banyak. Saya kalau beli emas mungkin saya bisa berapa gram ya? Mungkin saya bisa dapat beli 100 gram apa itu?
Memang anak-anak Tuhan di Jakarta itu hebat-hebat, takut akan Tuhan. Bukan anak-anak Tuhan yang di TikTok yang tiap hari yang ada dari negara apa itu ini nih, negara ini. Tiap hari bilang, oh iya, saya ini kau punya nenek moyang kalau kau bisa beli saya punya ini. Nenek Jerman. Kau punya nenek moyang kalau kau bisa beli saya punya ini. Kalau saya makan kamu punya uang untuk memperkaya, ngapain saya makan kamu punya uang itu? Saya bantu, saya dituduh. Terus saya makan kamu punya uang itu untuk saya beli sapu cincin, berkaya sendiri. Tuhan marah, Tuhan marah. Kau melihat sapu sepatu, nanti kau kaget lagi. Saya sepatu itu harga hampir 6 juta. Karena saya harus beli sepatu yang tahan kuat. Jangan sepatu yang saya pakai cepat kempes. Saya ini kan berat tuh. Ini sepatu yang kuat. Kamu lihat sepatu. Aduh, Gua bukan bohong. Berita palsu, makan uang donasi. Jika jahat sampai. Kau pernah pikir kan makan uang donasi itu yang bikin beli rumah, beli mobil. Saya tidak pernah makan uang dari situ beli rumah, beli mobil. Kasihan kamu. Saya rumah itu 2 di Manokwari. Saya tanah itu ada 1 hektar lebih. Orang lain ambil saya 1 hektar saja, saya biarkan kok. Botol. Kalau kalian bantu saya dengan pelayanan, puji Tuhan. Bantu saya punya listrik. Kan saya dapat berkat, kan kalian juga sama-sama toh. Amin. Coba, ada ayat Alkitab? Ada. Baca di Matius 10 ya, anak-anak Tuhan ingat ya. Kalian bantu hamba-hamba Tuhan, dengar. Kalian bantu hamba Tuhan, kalian catat ayat. Ini saya kasih ayat. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Tuh. Kalian mau bantu hamba Tuhan, pelayanannya, itu ayatnya. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Catat itu. Mau dapat berkat ke tidak? Tuh. Ini kalian bantu orang tiap hari. Maki-maki orang punya agama. Kamu dapat apa? Di mana Tuhan Yesus bilang maki-maki orang punya agama dapat berkat? Di mana? Ada tertulis di mana? Ada? Ada. Tunjuk satu ayat. Kasih tunjuk sama saya 1 ayat. Kalian orang Protestan kan mengandalkan sola scriptura toh? Tunjukkan saya 1 ayat. Saya mau tantang, di mana? Tunjukkan 1 ayat. Bahwa menghujat orang-orang Islam, menghujat agama lain, kalian dapat pahala. Mana? Mana? Kalian menghujat saja, bisa saja. Habis itu, bantu dong, beli rumah dong. Bantu dong, beli mobil dong. Ini aja. Tiap hari bicara orang terus. Hampir tobat sudah. Kalau kau mau suruh saya tidak layani di TikTok, kau harus bisa seperti saya. Itu pendeta bom penghafal Alkitab. Kau bisa sama dengan saya. Di TikTok ini saya tanya sama kalian semua di sini. Di TikTok ini ada orang seperti saya kan tidak? Ada. Siapa yang sama dengan saya? Saya tantang, siapa? Ayo. Yang bisa mengajar soteriologi, kristologi, eskatologi. Ayo, Tritunggal. Ayo, siapa di sini ada? Tabernakel. Tentang kedatangan Sang Mesias. Siapa sini bisa seperti bom-bom? Ada?